Lao Tzu, sang bijak agung, dihormati sebagai pelopor Taoisme, jalan spiritual yang mengalir seperti air, mengajarkan kita untuk berdansa dengan irama alam semesta. Tao, yang berarti jalan, adalah benang merah yang menghubungkan segala eksistensi, membimbing kita menuju harmoni yang tak terucapkan. Dikatakan bahwa Lao Tzu adalah penulis dari kitab suci Tao Te Ching, sebuah karya yang syarat dengan kearifan tentang kesederhanaan, ketenangan, dan kesatuan. Kitab ini mengajak kita untuk melihat dunia bukan sebagai pertarungan kekuasaan, tetapi sebagai panggung bagi kelembutan dan ketabahan yang menang tanpa perlawanan. Sebagai sosok sentral dalam budaya Tionghoa, ajaran Lao Tzu melintasi batas dan zaman, menginspirasi jiwa-jiwa yang mencari kedamaian dalam kekacauan, kekuatan dalam kelembutan, dan kekayaan dalam kesederhanaan. Dari Lao Tzu, kita belajar bahwa yang penting dalam hidup bukanlah keberhasilan yang gemilang, melainkan kebijaksanaan untuk hidup sejalan dengan Tao, jalan yang tak terlihat namun meresap ke dalam segala yang ada. Kata-katanya dapat diterapkan pada orang di seluruh dunia, jadi pelajaran yang bisa kita petik dari Lao Tzu. 1. Lihat bersamanya dan Anda akan menemukan semua yang Anda butuhkan. Dalam keheningan, Lao Tzu mengajarkan kita, mengamati dunia adalah pintu menuju kearifan, namun mengamati diri sendiri adalah pencerahan. Kekuatan sejati bukanlah dominasi atas sesama, melainkan penguasaan atas gelombang batin kita sendiri. Kita berlayar di lautan budaya yang mengagungkan kesibukan dan pencapaian, namun dalam Tao, tindakan semacam itu adalah yang bergerak dan berisik. Tao mengajarkan kita tentang Yin dan Yang, dua wajah alam yang saling berdansa, menciptakan harmoni dalam kontrasnya. Hidup, menurut Tao, adalah seni menemukan keseimbangan. Untuk itu, kita harus menyelami ruang dalam kita yang tenang dan dalam. Dengan memperlambat, merenung, dan menikmati keberadaan tanpa tuntutan, kita menyiapkan diri untuk bergerak dengan bijaksana. Praktik seperti meditasi, qigong, dan kesadaran penuh adalah kunci untuk menemukan ritme ini, sehingga ketika saatnya tiba untuk bertindak, kita melakukannya dari tempat yang lebih terpusat dan berenergi. 2. Dengan melepaskan Anda menjadi bebas. Lao Tzu, sang pemandu jiwa, berbisik lembut, dalam pelepasan, terdapat kebebasan. Dia mengajarkan bahwa dunia ini, dengan segala keajaibannya, dapat dikuasai bukan melalui cengkeraman erat, melainkan melalui tangan yang terbuka. Mereka yang melepaskan diri dari hasrat dan ambisi, menemukan kemenangan dalam ketenangan. Pencerahan, kata Lao Tzu, adalah proses meringankan, tidak hanya beban fisik, tetapi juga beban rohani yang kita gendong. Bagaimana kita bisa meringankan diri? Dengan melepaskan keterikatan, pada pengakuan, pada keamanan, dan pada kontrol. Kekuatan sejati bukanlah dalam menguasai yang lain, melainkan dalam menguasai diri sendiri. Mengembangkan sikap tidak terikat bukan berarti menjadi apatis, melainkan membuka hati lebih luas, melihat dunia dari puncak gunung, mencintai bukan hanya yang dekat, tetapi juga yang jauh. Hati yang tidak terikat adalah hati yang merangkul semesta. Dan dalam kepuasan, Lao Tzu menemukan kekayaan sejati. Bukan dalam tumpukan emas atau perak, melainkan dalam kesederhanaan dan syukur atas apa yang ada. Kepuasan adalah harta yang tak terlihat, yang membuat jiwa menjadi kaya raya. 3. Lepaskan label Anda jika Anda benar-benar ingin mengenal diri sendiri. Lao Tzu, sang pencerah, mengajak kita untuk melepaskan label-label yang kita jahit pada diri kita sendiri. Dia berkata, orang yang mendefinisikan dirinya, takkan pernah menemukan esensinya yang sejati. Dalam Tao, kita diajak untuk tidak membatasi diri dengan kata-kata yang kita bisikkan pada diri kita. Pengusaha, pecundang, atau pahlawan. Setiap label hanyalah bayangan dari pengalaman kita, bukan cerminan jiwa kita yang tak terbatas. Ketika kita melepaskan label, kita membebaskan diri dari rantai-rantai yang menahan kita pada satu perspektif. Kita menjadi seperti air, mengalir tanpa hambatan dari satu bentuk ke bentuk lain, dari satu emosi ke emosi lain, tanpa terikat pada satu identitas. Lao Tzu mengingatkan kita bahwa kesalahan adalah awan yang lewat,
dan dengan tidak memegangnya erat-erat, kita dapat bergerak lebih bebas, lebih bijaksana, dan lebih sesuai dengan tahu, jalan yang tak terlihat namun meresap ke dalam segala yang ada. 4. Jangan memperhatikan kejahatan dan kejahatan itu akan hancur. Lao Tzu, sang pencerah, mengajarkan kita bahwa kejahatan, ketika tidak diberi perhatian, akan layu dan hilang. Dalam Taoisme, kita diajak untuk memahami bahwa setiap jiwa memiliki esensi spiritual yang murni, yang harus kita pelihara dan kembangkan. Kita, sebagai praktisi Tao, berupaya memperkuat diri kita di dunia fisik, sehingga kita dapat hidup sepenuhnya dan mencapai potensi tertinggi kita. Bagian dari penanaman ini adalah memberikan kembali kepada Yunshun, sumber spiritual kita, sehingga kita dapat terus berkembang di masa depan. Dalam Tao, kebaikan adalah segala sesuatu yang mengalir sesuai dengan Tao, yang membantu dan mendukung aliran energi spiritual kita. Sebaliknya, kejahatan adalah apa saja yang menghambat, mengganggu, atau merusak aliran ini. Kebaikan membantu kita tumbuh dan memberdayakan, sementara kejahatan menghancurkan atau memecah belah. Namun, dalam Taoisme, konsep baik dan buruk tidak selalu hitam dan putih. Kita harus mempertimbangkan keseluruhan situasi untuk menentukan nilai suatu tindakan. Memahami apa yang merugikan bagi kita adalah penting, karena ini membantu kita menghindari tindakan yang dapat membahayakan kita dalam jangka panjang. Dengan menjalani hidup yang murni dan berdedikasi pada peningkatan diri dan orang lain, kita menjadi kebal terhadap kejahatan. Namun, Lao Tzu mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar hilang. Kita tidak bisa mengabaikannya, tetapi kita bisa memilih untuk tidak memberinya kekuatan atas diri kita. 5. Kebaikan dan belas kasih untuk orang lain akan selalu menang pada akhirnya. Lao Tzu, sang bijak yang memahami aliran kehidupan, mengajarkan kita bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Seperti air yang mengalir, memberi kehidupan tanpa meminta balasan, kebaikan yang tulus menghidupkan kepercayaan diri, pemikiran yang dalam, dan cinta yang meluas. Dalam Tao Te Ching, kita diajak untuk meneladani kebijaksanaan air, memberi tanpa mengharap penghargaan, mengalir tanpa henti, memelihara tanpa diskriminasi. Orang bijak, menurut Lao Tzu, adalah mereka yang menempatkan kebaikan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, menemukan kekuatan dalam kerendahan hati dan keberanian dalam belas kasih. Kasih sayang bukanlah tanda kelemahan, sebaliknya, itu adalah manifestasi dari kekuatan batin yang paling murni. Dengan mempraktikkan belas asih, kita tidak hanya memahami sifat penderitaan tetapi juga menemukan kedalaman karakter kita sendiri. Kebaikan dan kasih sayang memperkuat ikatan kita dengan sesama dan memperdalam hubungan kita dengan dunia secara keseluruhan. Dalam ajaran Taoisme, kebaikan dan kasih sayang adalah jalan menuju kemenangan sejati, kemenangan yang tidak diukur dengan pencapaian materi, tetapi dengan kedamaian dan harmoni yang kita ciptakan dalam diri kita dan di sekitar kita. 6. Menjadilah diri sendiri tanpa mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain. Lao Tzu, sang pemandu dalam perjalanan Tao, mengingatkan kita, jadilah seperti bambu, kokoh namun lentur, berdiri tegak namun tidak terikat. Dia mengajarkan bahwa memikirkan pandangan orang lain adalah seperti membangun penjara bagi diri sendiri. Kita tidak harus membiarkan keinginan untuk diterima mengaburkan kebenaran diri kita. Kita harus berjalan di jalan hidup kita, membuat keputusan yang bersumber dari intuisi dan kebijaksanaan batin kita, bukan dari keinginan untuk menyenangkan orang lain. Dalam Tao, kita diajak untuk bergerak sesuai dengan aliran alam, tidak melawan arus, tetapi mengikuti dengan percaya diri dan penerimaan. Ketika kita sejalan dengan Tao, kita tidak memerlukan validasi dari luar, kita cukup dengan keberadaan kita yang autentik. Lao Tzu menasihati kita untuk mempercayai diri sendiri, untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Dalam kepuasan diri, kita menemukan kekayaan yang tak terukur, kebebasan dari penilaian orang lain dan keberanian untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. 7. Kebijaksanaan dan kekuatan datang dari tetap rendah hati. Lao Tzu,
sang pencerah yang mengarungi samudera kebijaksanaan, mengungkapkan, orang bijak adalah mereka yang mengakui batas pengetahuannya. Dalam kisah dari Liao Su, sebuah buku perumpamaan Taois, kita menemukan cerita tentang sepasang saudara kembar. Mereka serupa dalam rupa dan suara, namun nasib mereka berbeda. Satu dihormati dan diangkat, sementara yang lain diabaikan. Saudara yang berhasil, dipenuhi dengan kesombongan, tidak menyadari bahwa keberhasilannya bukanlah hasil dari kebijaksanaan, melainkan keberuntungan semata. Kedua saudara itu, meski berbeda nasib, sama-sama merupakan bagian dari Tao yang tak terpisahkan. Kerendahan hati adalah kunci untuk membuka pintu kekuatan Tao yang besar. Hanya dengan kerendahan hati yang tulus, kita dapat mengatasi penyakit kesombongan dan menemukan kedamaian serta kegembiraan yang sejati. Ketenangan dan kebahagiaan adalah teman dari mereka yang rendah hati, sementara kesedihan dan kemarahan adalah bayang-bayang dari kesombongan. Lao Tzu mengajarkan kita bahwa hanya dengan menerima Tao sepenuhnya, dengan kerendahan hati yang sempurna, kita dapat mencapai transformasi jiwa yang benar dan menemukan kemenangan atas diri sendiri. Ini adalah fondasi dari pencapaian yang benar dan kebijaksanaan yang mendalam. 8 perubahan tidak bisa dihindari, jadi terimalah meskipun itu tampak tidak nyaman. Lao Tzu, sang penerang yang memandu kita melalui perubahan, berkata, setiap akhir adalah awal yang terselubung. Dalam Tao, kita diajak untuk menyambut perubahan, meskipun terkadang terasa tidak nyaman. Perubahan adalah napas kehidupan, esensi dari pertumbuhan dan pembaharuan. Kita sering berdiam dalam zona nyaman, takut akan yang baru, namun Tao mengajarkan kita bahwa dalam setiap perubahan terdapat peluang. Kita tidak harus terikat pada kebiasaan dan rutinitas yang membatasi. Sebaliknya, kita harus membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, membiarkan diri kita mengalir dengan alam semesta. Apa yang tampak sebagai akhir yang menyakitkan bisa menjadi pintu menuju awal yang baru, jalan yang belum ditempuh, kehidupan yang belum dijelajahi. Dalam Tao, kita belajar bahwa perubahan bukanlah musuh, melainkan teman yang membawa kita lebih dekat kepada kebenaran. Dengan menerima perubahan, kita memeluk momentum dan kemajuan, bergerak maju dengan keberanian dan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman. 9. Belajarlah untuk mengikuti terlebih dahulu jika Anda ingin memimpin. Lao Tzu, sang arsitek kebijaksanaan, mengajarkan kita, untuk memimpin, seseorang harus belajar untuk mengikuti. Dalam Tao, pemimpin yang sejati adalah seperti lautan, besar, dalam, dan kuat, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kemampuannya untuk menerima. Seperti lautan yang menerima aliran dari ribuan sungai, pemimpin yang bijak menerima kebijaksanaan dan energi dari rakyatnya. Pemimpin dalam Tao tidak berdiri di atas, melainkan berada di bawah, siap untuk mendukung dan mendengarkan. Mereka yang memimpin dengan Tao tidak mencari untuk mengendalikan, tetapi untuk memahami dan mengikuti aliran alam semesta. Dengan demikian, mereka memperoleh kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang berasal dari kerendahan hati dan penerimaan. Dalam mengikuti, kita belajar, dan dalam belajar, kita mempersiapkan diri untuk memimpin. Ini adalah siklus yang tak terputus dalam Tao, di mana mengikuti dan memimpin menjadi satu, menciptakan harmoni dan keseimbangan yang sempurna. 10. Selalu mengikuti arus. Lao Tzu, sang pemandu yang bijak, mengajarkan kita, dengan tidak melakukan apa-apa, kita mencapai segalanya. Dalam Tao, konsep Wei, atau tindakan tanpa usaha, adalah inti dari kebijaksanaan. Ini bukan tentang pasif atau malas, melainkan tentang mengikuti aliran alam dengan bijaksana. Kita sering terjebak dalam daftar tugas dan urgensi untuk menyelesaikan, namun Tao mengingatkan kita bahwa ada ritme alami dalam segala hal. Ketika kita merasa lelah dan tanpa inspirasi, Tao menyarankan kita untuk tidak memaksakan diri. Sebaliknya, kita harus beristirahat, mengambil langkah mundur, dan menunggu inspirasi datang. Ketika itu terjadi, kita bertindak dengan penuh semangat dan tekad. Dalam Tao, Wei adalah tentang mengenali kapan usaha kita bermanfaat dan kapan sia-sia.
Ini adalah seni mengenal kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu, selalu mengikuti arus alam dan hukum alam semesta. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk subscribe channel ini dan untuk lebih banyak video seperti ini. Semoga kami bisa membantu Anda menemukan kesuksesan dan kebahagiaan menggunakan kebijaksanaan filosofis kuno. Jangan lupa untuk like. Terima kasih banyak telah menonton.